Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Pasti luar biasa bukan? Puji Tuhan. Sebelum kita mengawali hari ini, kita akan mengawali hari ini terlebih dahulu dengan Tuhan, dengan kita membaca firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca di dalam Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan 6. Nyanyikanlah nyanyian baru, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dan dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Hikmat hari ini terdapat di dalam Amsal 20 ayat 18-20. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Nah, itu dia hikmat untuk hari ini. Apa saja yang bisa kita pelajari untuk hikmat hari ini? Yang pertama, jika kita ingin berhasil dalam melakukan segala sesuatu, kita harus punya perencanaan terlebih dahulu. Gimana tante maksudnya? Maksudnya gini, ketika kita dikasih tugas sama guru kita di sekolah, kita harus tahu tugasnya itu apa sih yang harus dipersiapkan. Misalnya bahan-bahannya, cara penggunaannya, gimana cara menyelesaikannya. Nah, itu adalah salah satu perencanaan yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dari sekolah. Sehingga ketika kita tahu bagaimana caranya, pekerjaan tersebut akan cepat selesai dan kita tidak membuang waktu kita secara percuma. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari hikmat hari ini, yaitu kita harus bisa memilih teman yang baik untuk kita bisa berteman. Di sini pasti dong seneng banget kalau kita memiliki banyak teman, tapi kita juga harus bisa memilih mana teman yang baik dan mana teman yang tidak baik. Teman yang baik itu yang bagaimana tante? Teman yang bisa mengarahkan kita ke hal-hal yang positif. Misalnya teman kita di gereja yang selalu mengingatkan kita untuk mengikuti ibadah. Teman yang gak baik itu seperti apa tante? Teman yang gak baik itu contohnya yang suka ngomongin hal-hal yang tidak berguna, yang suka ngomongin hal-hal yang tidak nyata kebenarannya. Misalkan kemarin si Budi gak masuk sekolah, padahal dia sedang sakit, tapi temennya bilangnya dia malas ke sekolah. Nah, itu salah satu teman yang tidak baik. Jadi kalian harus bisa memilih mana teman yang baik dan mana teman yang tidak baik. Dan hal yang ketiga yang kita pelajari dari hikmat hari ini, di mana kita harus patuh dan taat kepada orang tua. Misalnya, mama nyuruh kita buat nyapu di rumah. Ani, tolongin mama dong nyapu, soalnya mama masih bantu, di belakang masih repot. Kemudian Ani menjawab, bentar mah, aku masih asik nih main game, aku masih asik nih nonton film Doraemon. Nah, itu salah satu contoh di mana anak yang membantah sama orang tua. Hal itu tidak disukai oleh Tuhan. Karena apa? Karena yang pertama, kalau kita asik nonton TV terus menerus, asik main game, kesehatan mata pasti akan berpengaruh buat kesehatan mata kita. Itu tidak baik juga bukan? Kemudian kalau kita asik main sendiri, tidak mendengarkan orang tua, membantah orang tua, kita akan menjadi anak yang malas. Pekerjaan di sekolah, PR yang dikasihkan oleh guru-guru di sekolah juga tidak akan terselesaikan dengan baik. Akhirnya merugikan siapa?
kita semua kan kalau kita tidak taat dan patuh kepada orang tua. Nah, itu dia 3 hal yang bisa kita pelajari untuk hikmat hari ini. Selamat beraktivitas anak-anak. Semoga hari ini penuh dengan keceriaan dan sukacita bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.